Oke, teman-teman kita lanjutkan struktur kita. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar mengenai kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat, hari ini kita tidak ada kelas kata baru yang kita pelajari ya. Tapi kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang nyeleneh ya atau unik seperti itu. Sebentar, mungkin sebelumnya saya mute dulu ya teman-teman. Oke. Jadi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelumnya supaya nggak lupa ya teman-teman. Jadi di hari pertama sampai hari ketiga kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat yang mana dia wajib punya subjek dan predikat ya teman-teman. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary saja yang dia bisa jadi predikat ya. Dan kalau teman-teman menemukan jenis verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, semuanya artikan aktif ya teman-teman. Kecuali kalau auxiliary verbnya ini nanti berupa be verb 3, nah baru diartikan pasif. Oke. Kemudian ada verb yang nggak bisa jadi predikat yaitu verb 3, berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia pasif ya teman-teman, tapi bukan predikat. Kemudian verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia aktif, bukan predikat. Kemudian to verb 1 dia biasanya aktif, dia bukan predikat. Seperti itu. Kemudian di dalam kalimat itu boleh ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa. Nanti syaratnya harus ada yang namanya conjunction atau kata hubung. Oke. Dan conjunction sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang fanboys, ada juga selain fanboys. Fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi hanya ada 7 anggota dari fanboys ya teman-teman. Tapi kalau selain fanboys itu anggotanya ada banyak sekali. Intinya conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu adalah milik dari selain fanboys. Dan ada banyak sekali, oke? Mungkin poinnya adalah kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain. Karena penggunaannya beda ya teman-teman. Bedanya adalah yang pertama, fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah, nggak boleh di paling awal, nggak bisa ya. Tapi kalau yang selain fanboys, dia boleh di tengah, boleh di awal. Jadi nanti bentuk kalimatnya ada satu kalau fanboys ya. Jadi subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Tapi kalau yang conjunction selain fanboys, bentuknya ada 3, yaitu subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat, conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu. Oke. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama. Ya, teman-teman, atau paralel. Jadi misal subjek ya dengan subjek, misalnya objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, dan seterusnya. Kemudian kalau yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat saja. Alias kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain fanboys, nanti kalau dimasukkan ke dalam soal, kalimatnya harus memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa ya, kita cari predikat dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, dari titik-titik sampai ke belakang, apakah ada predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Are universal. Ya, that's right. Are universally reflected. Jadi itu ada auxiliary are dan verb-nya yaitu reflected. Verb 3 pasif ya. Nah, auxiliary verb itu kalau di tengahnya disempili keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Itulah nanti kita belajar keterangan hari ke-7 ya. Tapi memang seperti itu, keterangan suka nyempil-nyempil ya. Nah, subjeknya are di sini yang mana, teman-teman? Fear, happiness, sadness, and surprise. That's right. Fear, happiness, sadness, and surprise itu adalah subjeknya. Ada 1, 2, 3, 4. 4 subjek dihubungkan dengan satu fanboys ya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita anggap satu aja mereka. Nah kemudian jangan buru-buru. Sebelum subjek itu ada kata that, yang mana itu conjunction.
Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa sama apa, teman-teman? Subjek predikat lagi. That's right, subject and predicate. Jadi cari ABCD yang subjek dan predikat. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang A. Ya, Yang that's right. alpha. Jawabannya adalah alpha ya, teman-teman. Subjeknya adalah anthropologists. Predikatnya adalah have discovered. Nanti kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa takjub atau kaget ya, itu secara universal itu direfleksikan dalam ekspresi wajah. Seperti itu. Contoh kedua. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada create, subjeknya adalah they, ya teman-teman. Nah, tapi tadi waktu kita di depan mencari predikat, menemukan ada conjunction when. Dan sampai dari when sampai create tidak ada predikat, di situ hanya create predikatnya. Nah, artinya di titik-titik itu kita butuh apa sama apa, teman-teman? Subject predicate. That's right, subjek dan predikat lagi ya. Berarti cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Adakah yang nemu subjek predikat di soal? Di jawaban? Yang A. Yang mana? Sorry. Yang A apa C ya, Mas? Oke, kita analisa bareng-bareng deh kalau gitu. Kita cek yang alpha, teman-teman. Di situ ada kata benda the collision. Ya, artinya tubrukan. Dia kata benda, berarti subjek. Kita cari predikatnya. Tarik ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja, teman-teman. Predikat itu hanya bisa dari kata kerja. Berarti alpha nggak bisa, ya. Kalau yang bravo di situ ada subjek primary cosmic rays. Predikatnya adalah collide, dia verb 1, artinya bertabrakan. Nah, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, ada subjek primary cosmic rays, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta di situ ada tiba-tiba ada predikat, berarti sebelumnya nggak ada subjeknya. Delta nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau diartikan ketika sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder, termasuk positrons, mesons, dan hyperons. Seperti itu. Contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada sours. Ya, artinya menjadi asam. Subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah some bacteria, setelahnya ada predikat convert. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kita nggak tahu berarti di titik-titik butuhnya apa, karena kalimatnya sudah lengkap. Ya sudah, kita cek aja ABCD, teman-teman. Yang alpha ada conjunction when, ada subjek milk, ada predikat is allowed. Jadi kemungkinan alpha bisa. CSP kalau dimasukkan di sini nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Kemudian kita cek yang bravo, ada conjunction when tapi tidak ada subjeknya, tiba-tiba dimulai dengan predikat. Nah, ini nggak bisa, teman-teman. Oke, bravo salah. Kalau yang Charlie ada subjek milk, ada ada conjunction when tapi tidak ada predikat. Kenapa? Karena allowed di sini adalah verb 3, bukan verb 2. Kenapa? Karena allow butuh objek, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objek. Artinya ini bukan mengizinkan atau membuat atau membiarkan, tapi dia artinya adalah dibiarkan. Dia verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat, berarti Charlie salah. Yang delta ada conjunction when, ada subject milk, tapi tidak ada predikat karena allowed di situ verb 3, bukan verb 2. Oke, dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Oke, nah berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, ketika susu dibiarkan bertahan di sebuah tempat yang hangat, dia menjadi asam karena beberapa jenis bakteri merubah gula susu atau gula di dalam susu ke dalam asid, maksudnya menjadi asid atau asam. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 4, teman-teman.
Caranya sama, cari predikat dulu, oke? Tarik dari depan ke belakang, di situ ada kata compares, verb SES. Subjeknya adalah the consumer price index. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Berarti kita nggak tahu di titik-titik diisi apa nih. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D itu semuanya ada turunan kata kerja. Dari kata kerja prepare, teman-teman. Jadi kalau di sini mau kita masukkan kata kerja yang predikat, itu harus ada conjunction sama subjek sebelumnya. Jadi cari CSP, teman-teman. Yang alpha bukan CSP nggak bisa, yang bravo itu ada conjunction us, ada subject it, ada prepared. Nah, kita nggak tahu prepared di sini verb 2 atau verb 3. Ya, kalau verb 2 berarti bravo bisa, kalau verb 3 berarti nggak ada predikatnya nanti. Bravo nggak bisa. Nah, cara menentukan apakah prepared ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata prepare. Arti kata prepare verb satunya itu adalah mempersiapkan atau menyiapkan atau membuat. Ya, nah membuat itu butuh objek, teman-teman. Kita cek setelah titik-titik ada objek nggak? Ternyata setelah titik-titik tidak ada objek. Artinya prepared di sini dia verb 3, artinya dibuat, bukan membuat. Ya, berarti pasif. Nah, verb 3 tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, berarti bravo bukan. Yang cari ada conjunction when, ada subject preparation, tapi tidak ada kata kerja setelahnya. Charlie nggak bisa. Nah, berarti fix di situ kita nggak punya CSP. Nah, pilihan kedua, masukkan kata kerja di sini yang tidak bisa jadi predikat, ya teman-teman, karena sudah ada predikat di soal. Oke, jadi antara verb ing, kemudian verb 3 atau to verb 1. Nah, untuk mengetahui apakah di sini butuhnya aktif atau pasif, tadi kita sudah analisa arti kata prepare, dia butuh objek, dan di situ nggak ada objeknya. Berarti kita butuh yang pasif, yaitu verb 3. Berarti jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, dipersiapkan atau dibuat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, Consumer Price Index atau indeks harga konsumer, membandingkan harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu atau di harga-harga di lampau, seperti itu. Oke. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah delta. Oke, contoh terakhir, nomor 5, cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES yaitu shares, berarti predikat. Verb SES hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah the United States government. Oke. Kemudian nah sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Kalau kita cermati ABCD itu semua ada turunan kata kerja, teman-teman. Oke, jadi kita cari kata kerja CSP, conjunction subject predikat, ya. Yang alpha bukan CSP, yang bravo ada conjunction which tapi tidak ada predikatnya ya, karena establish itu artinya mengadakan atau membuat atau menyusun, mendirikan. Nah, dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Artinya establish di situ dia adalah verb 3. Ya, teman-teman. Nah, verb 3 nggak bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Bravo nggak bisa. Yang Charlie and established. Nah, sebelumnya titik-titik itu tidak ada verb 3 sama sekali ya. Berarti and di sini nggak jelas menghubungkan siapa dengan siapa. Berarti Charlie nggak bisa. Nah, berarti nggak ada CSP, teman-teman. Berarti pakai jawaban kedua, yaitu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Karena tadi nggak punya objek ya. Kalau yang alpha established di situ verb 2 karena dia punya objek, teman-teman. Tapi dia nggak ada subjeknya, nggak ada conjunction sebelumnya, berarti alpha nggak bisa karena nanti predikatnya double. Berarti jawabannya adalah yang delta. Ya. Nanti kalau diartikan, pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat oleh konstitusi itu adalah undang-undang ya, jadi atau diartikan konstitusi aja, konstitusi pemerintah Amerika Serikat, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, yaitu bentuk kalimat yang unik namanya inversi, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai chapter sebelum-sebelumnya, silakan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya berarti. Baik, kalau clear kita akan lanjutkan ke
hari keempat atau chapter 4 namanya inversion. Nah, inversi ini bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman. Kenapa unik? Jadi arti inversi sendiri adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat itu kemarin kita pelajari urutannya adalah subjek dulu, baru predikat. Nah, dalam bahasa Inggris itu bisa dibalik. Jadi predikat dulu, baru subjek. Nah, sebenarnya dalam bahasa Inggris itu bentuk kalimat inversi ini sering banget kita dengar, teman-teman. Mungkin kita nggak sadar aja. Nah, orang Inggris itu atau orang yang menggunakan bahasa Inggris itu ketika dia bertanya, pasti menggunakan susunan inversi ini. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? What are you doing? Good. What are you doing? What. Kemudian ada auxiliary are. Nah, baru subjeknya yaitu you. Baru verb setelah auxiliary-nya yaitu doing. Nah, inilah yang disebut dengan inversi, teman-teman. Jadi ada are, itu adalah bagian dari predikat, ya. Kemudian diikuti subjek, you. Oke, kemudian baru verb punyanya auxiliary are tadi, yaitu verb ing, doing. Artinya apa yang sedang kamu lakukan. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya lagi, kapan kamu akan berangkat? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Kapan itu apa, teman-teman? When? When, oke. Akan When dulu will you berarti. go? Good. Will. When will you go? Nah, di situ bisa dilihat, teman-teman, sebelum kata you sebagai subjek di situ ya, ada auxiliary yaitu will. Nah, verbnya setelahnya subjek yaitu kata go. Seperti itu. Oke. Contoh terakhir. Apakah kamu baik-baik saja? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Are you okay? Are you okay? That's right. Are you okay? Nah, bisa dilihat teman-teman. Jadi inilah yang disebut dengan inversi. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Jadi sebenarnya ini kita pakai ketika kita berbahasa Inggris, ketika mau bertanya itu pakainya susunan predikat subjek. Nah, tapi sayangnya teman-teman tidak akan pernah menemukan soal structure TOEFL berakhiran dengan tanda tanya. Atau setidaknya itu yang saya alami selama ini tes ya, teman-teman. Setiap kali tes pasti soal di structure itu berakhiran dengan tanda titik. Oke. Nah, artinya apa? Artinya adalah inversi jenis kalimat tanya ini tidak akan keluar, teman-teman, di soal structure TOEFL. Oke. Nah, terus inversi yang bagaimana yang keluar di soal TOEFL atau pembalikan predikat subjek bagaimana yang di soal TOEFL? Oke, jadi ada 6 penanda ya, teman-teman. Kita menggunakan apakah suara saya putus-putus di semuanya? Di saya clear. Enggak, clear. Oh, oke. Berarti kalau misalnya yang putus-putus di salah satu dari teman-teman, artinya koneksinya teman-teman ya. Tapi misalkan putus-putusnya di semuanya, berarti koneksi saya, teman-teman. Oke. Mungkin bisa ini di-refresh atau koneksinya dimatikan terus dinyalakan lagi. Seperti itu. Biasanya ya, teman-teman. Atau mungkin sedang menyesuaikan dengan Zoom, but I don't know. Jadi dicoba koneksinya diganti ya, Mas, menggunakan koneksi yang lain. Oke, kita lanjut ke inversi tadi. Nah, di soal structure TOEFL, teman-teman, inversi ini ada 6 penanda kita membalik subjek predikat. Yaitu yang pertama ada there. Biasanya kita mengartikannya ada ya. Kemudian yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place. Nanti ada kondisinya atau ada syaratnya kapan adverb of place ini dijadikan penanda inversi. Oke. Kemudian yang ketiga ada negative adverb. Kalau di buku teman-teman nyebutnya adalah negative expressions. Oke, boleh itu hanya penyebutan saja. Oke, intinya teman-teman paham maksudnya itu apa. Nanti ya kita bahas, kita rinci nanti. Yang keempat ada komparatif atau perbandingan. Caranya kita membandingkan, caranya kita bilang lebih. Oke. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3. Nah, sebutannya di dalam grammar itu adalah participle. Nanti kita akan contohkan. Kemudian yang terakhir ada kalimat pengandaian atau conditional sentence yang ada if-nya itu ya, teman-teman.
Nah, conditional sentence itu kalau if-nya dihapus, dia akan bisa menjadi inversi nanti, ya. Dan ini nanti akan nanti ya, teman-teman, ada keunikan juga di conditional sentence ini. Nah, kita rinci satu-satu dulu, mulai dari there dulu ya, teman-teman. Nah, there ini biasanya kita artikan ada, padahal kalau tempatnya di belakang, there ini artinya adalah di sana, teman-teman. Contohnya nomor 1, a boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki bernama Lucas dulu tinggal di sana. Bukan dulu tinggal ada ya, tapi dulu tinggal di sana. Nah, kalau there pindah ke depan, karena dia keterangan tempat, itu sebenarnya harus dikasih koma. Jadi contohnya adalah there, a boy named Lucas lived. Di sana seorang anak laki-laki bernama Lucas pernah tinggal atau dulu tinggal. Seperti itu. Oke, nah tapi misalkan ada there, dia pindah di paling depan kalimat, nggak mau pakai koma, nggak apa-apa. Subjeknya tapi nggak mau, teman-teman. Ketemu sama there langsung nggak mau, ya. Jadi harus ada yang memisahkan, yaitu bagian dari predikat, atau kalau predikatnya nggak punya objek, ya sudah langsung aja pindah ke depan aja semuanya. Kalau predikatnya nggak butuh objek ya. Tapi kalau setelah predikat ada objeknya, yang dipindah auxiliary-nya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi contohnya di sini karena lift nggak punya objek, jadi kalau dipindah, liftnya hanya pindah aja semuanya ya, teman-teman. Jadinya there lived a boy named Lucas. Kalau biasanya kita mengartikan ada. Jadi ada seorang anak laki-laki bernama Lukas dulu tinggal di sana. Seperti itu. Oke. Jadi there kalau tempatnya paling depan nggak ada koma, menjadi penanda inversi. Jadi bukan subjek predikat setelahnya, tapi predikat dulu baru subjek ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Misal saya mau bilang di sana ada banyak orang di kelas. Misalnya kalimatnya seperti ini. Di sana ada, atau nggak usah pakai di sana ya. Ada banyak orang di kelas. Di kelas itu misalnya. Nah, bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Kalau there-nya di paling depan gimana bahasa Inggrisnya? There are Kalau banyak, there are many people. Boleh pakai many bisa. There are many people in the class. in the classroom. Boleh in the class juga nggak apa-apa. Nah, di situ pakai are ya, teman-teman. Pakai are. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua. Misal saya mau bilang ada satu orang atau ada seseorang gitu ya. Ada seseorang di dalam kelas. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya kalau there-nya paling depan jadinya gimana? There is one person. There are some in the class. There is someone in the class. There is someone. Alright, good. Nah, padahal sama-sama pakai there ya, teman-teman. Yang atas there, yang bawah juga there. Nah, tapi setelahnya beda predikatnya. Yang satu are, yang satu is. Artinya apa? Artinya adalah there ini bukan subjek. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, subjek dan predikat itu deals atau apa ya, agree atau gandengan. Misalkan kalau tunggal pakainya is, kalau jamak pakai are. Nah, di sini sama-sama pakai there, satunya pakai are, satunya pakai is. Kenapa? Karena subjeknya bukan di depan. Subjeknya adalah di setelahnya mereka. Ya, jadi setelahnya predikat, yaitu yang subjeknya yang pertama itu adalah many people. Subjeknya yang kedua itu adalah someone. Loh, kenapa kok dibalik? Karena ada there dia di situ. Oke, jadi subjek itu nggak mau, nggak seneng sama there ya, teman-teman. Oke, jadi dia kalau ada there pindah ke paling depan, nggak ada koma, nanti subjeknya dibalik dengan predikat. Seperti itu. Nah, tapi untuk aturan pertama ini atau inversi yang penggunaan there ini ada pengecualian, teman-teman. Jadi pengecualiannya adalah, jadi kalau subjeknya itu berupa kata ganti, yaitu I, you, they, we, he, she, sama it. Oke, jadi saya ulang lagi. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, he, she, it, itu nggak perlu diinversi walaupun ada there di paling depan tanpa koma. Oke, jadi inversi ini nggak berlaku untuk subjek I, you, they, we, she, it. Hanya berlaku pada kata benda saja. Oke, teman-teman. Contoh, misal saya punya kalimat I lived there. Saya dulu tinggal di sana. Nah, nanti kalau there saya pindah ke depan tanpa koma, itu bukan there lived I,
Tapi there I lived. There you go. There he is. Jadi tetap urutannya nggak dibalik karena subjeknya pendek atau pronoun tadi kata ganti cuma I, you, they, we, she, it doang. Ya, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau kata benda, subjeknya contohnya a boy. Nah, ini kalau dia ada there pindah ke depan, terus nggak ada komanya, kata benda itu nggak mau ketemu sama ini, there ini, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dari penanda inversi yang pertama, teman-teman. Silahkan. Kak, boleh ke apa namanya tuh catatan yang sebelumnya nggak mau tanya dia kalau misalnya jadi bentuk yang kedua nanti kayak gimana gitu mau mastiin. Gimana, Miss? Sorry. Catatan yang sebelumnya apa namanya itu contoh yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan itu contohnya bentuk yang ketiga ya Kak ya? Yang mana, Miss? Yang contoh sebelumnya itu maksudnya yang gimana? Yang tadi tuh yang di sana ada ada banyak orang di dalam kelas yang itu. Oke. Yang tadi ya maksudnya yang contoh yang kita buat tadi. Nah, ini ya. Sebentar tapi ketutupan saya rubah, saya pindah dulu. Nah, ini gimana pertanyaannya, Miss? Iya. Ini berarti contohnya itu contoh bentuk yang ketiga ya Kak ya? Betul. Berarti Maksudnya kalau bentuk, misal maksudnya bentuk yang ini nomor yang 2 ini. bentuk yang nomor 3 ini betul. Oh, iya. Terus kalau misalnya diganti ke bentuk yang nomor 2, misal ini ya kayak berarti there someone in the class is gitu. Keterangan tempatnya di setelah predikat, Miss. Itu kan ada keterangan in the class, itu keterangan. Nah, urutan kalimat itu SPOK. Subjek, predikat, objek. Jangan subjek. Kalau ada keterangan ya, subjek, jangan subjek, keterangan, predikat. Jangan seperti itu. Jadi nanti kalau mau dapat nggak? Maksudnya jadinya gini nanti. There, someone. Tapi kalau ini there boleh dihilangkan karena ada keterangan tempat lain. Sebenarnya ya kalau pakai there yang pakai koma ini. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya bentuk saja ya. There, someone is in the class. Seperti itu. Oke. Dapat. Makasih ya, Kak. Dapat ya. Alright. Thank you. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Silahkan. No question? Alright. Let's go on to number 2. Nah, nomor 2 ini adalah keterangan tempat atau adverb of place ya, teman-teman. Sama kayak nomor 1 tadi. Jadi keterangan tempat itu wajarnya atau umumnya tempatnya adalah di belakang. Jadi SPOK, teman-teman. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi jika adverb of place atau keterangan tempat itu dipindah sebelumnya subjek, kemudian nggak dikasih koma sama kayak there tadi ya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Oke, contoh. Many exotic birds live in that forest. Berbagai burung-burung eksotis, berbagai jenis burung-burung eksotis tinggal di dalam hutan itu. Nah, ada keterangan di dalam hutan itu keterangan tempat. Kalau keterangan tempat saya pindah ke depan tanpa ada koma, ya, nanti subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi live-nya pindah. Jadinya, in that forest live many exotic birds. Seperti itu. Di hutan itu hiduplah berbagai jenis burung eksotis. Seperti itu. Oke, jadi sama kayak that tadi aturannya, teman-teman. Oke, diingat-ingat keterangan tempat, bukan keterangan waktu ya. Kalau keterangan waktu itu ada koma, nggak ada koma, nggak diinversi, nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ke penanda ketiga, yaitu ada negative adverb atau kalau di buku teman-teman nyebutnya adalah negative expressions ya, karena tidak cuma adverb memang teman-teman, ada juga conjunction nanti. Nah, negative adverb atau negative expression itu yang dimaksud bagaimana? Contohnya nih, ada kata seldom artinya jarang. Barely itu juga jarang. Jadi keterangan tapi maknanya negatif itu seperti itu, teman-teman. Jadi jarang. Seldom, barely, rarely artinya jarang. Never artinya tidak pernah. Little dengan sedikit atau sedikit seperti itu ya. Kemudian ada keterangan yang ditambahi dengan kata only. Only itu menandakan keterangannya negatif juga. Hanya. Jadi cuma itu aja. Jadi dianggap negatif ya. Jadi kalau ada keterangan pindah di paling depan, kemudian ada only-nya di situ, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman, karena negatif. Oke. Hardly ever artinya hampir tidak pernah. Tapi hardly ever ini saya nggak pernah nemukan di soal TOEFL. Jadi kayaknya dia nggak dipakai. Tapi dia juga termasuk ke dalam negative adverb ya, teman-teman. Nah, yang sering ini
not only but also. Ini sering sekali. Jadi kalau but also itu menghubungkan, jadi but-nya itu ya, fanboys-nya, but-nya ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Kemudian sebelum subjek predikat pertama itu ada not only, alias ada not only di paling depan, nggak mau subjeknya ketemu sama not only. Oke, jadi nanti dibalik predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Kemudian ada no sooner than, jadi ada kata no sooner than bla 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 bla. Nanti setelah itu biasanya ada komanya ya, teman-teman. Sorry, nggak ada komanya. Nanti nggak ada komanya. Jadi no sooner than biasanya ada kata benda di setelah than, atau kalau nggak gitu subjek predikat dulu, jadi urut dulu ya. Baru setelahnya nanti diikuti inversi. Kemudian ada kata not until. Not until ini preposisi atau conjunction juga, teman-teman. Kalau dia preposisi harus diikuti kata benda dulu. Nah, nanti subjek predikatnya setelahnya dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu ya. Atau kalau until itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Kalau dia jadi conjunction ya not until, setelah until ini subjek predikat. Nah, baru setelah predikat ini nanti nggak boleh subjek predikat lagi, tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi. Ada nor, nah ini conjunction. Nah kemarin ada yang tanya, entah di sesi sore atau sesi malam, saya lupa. Ada yang bertanya mengenai penggunaan conjunction nor, ya, yang saya kirimkan gambar di grup itu, teman-teman. Jadi nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat setelahnya nor itu harus diinversi atau dibalik. Oke, contohnya kemarin adalah I don't expect children to be apa ya kemarin? I don't expect to be rude kalau nggak salah. Terus nor do I expect them to be apa seperti itu. Jadi nor do I, bukan nor I expect, tapi ada nor do I. Jadi sebelum subjek I ada auxiliary do. Seperti itu ya, itu untuk nor. Makanya kemarin waktu kita belajar fanboys, itu N-nya saya warnai biru. Ada penggunaan khususnya ya, teman-teman, dari nor ini. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin. No longer, artinya tidak lagi. Nowhere, artinya tak dimanapun. Oke. Dan teman-teman boleh foto dulu. Ini karena jangan dihafal ya, tapi di foto nggak apa-apa sambil latihan. Teman-teman sambil lihat catatan. Oke, nggak apa-apa teman. Kalau kita lagi belajar, memang saya sarankan lihat, sering-sering lihat. Nanti lama-lama itu akan di luar kepala sendiri. Itu yang saya alami. Seperti itu. Jadi silahkan di screenshot boleh, boleh difoto. Saran saya difoto biar nanti ketika mengerjakan gampang ya. Sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke contohnya. Contohnya di situ adalah ini yang urut dulu. Jadi I am no longer able to run that fast. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Nah di situ ada I am, masih urut subjek predikat. Nah, tapi kalau ada negative adverb yaitu no longer di situ, saya pindah sebelumnya subjek tanpa koma, nanti subjeknya nggak mau, teman-teman. Jadi M-nya pindah. Jadinya no longer am I able to run that fast. Tidak lagi mampu, tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Seperti itu. Nah, mungkin untuk penanda ketiga, adakah pertanyaan? Silakan. Kak, saya. Iya, boleh. Kelihatannya kalau diucapkan ini tidak enak ya, no longer am I able to run that fast. Hanya Terus, di aja. Tapi yang saya pikir kalau yang pertama sih enak, I'm no longer able to run that fast. Tapi yang kedua ini kelihatannya kok memang seperti itu ya Kak strukturnya. Oke. Nah, saya akan mengirimkan link ke teman-teman ya. Link video di situ teman-teman coba putar dan dengarkan. Sebentar saya bukakan dulu. Memang bahasa Inggris ini bahasa asing ya, bukan bahasa kita, teman-teman. Jadi banyak yang kita belum pernah dengar. Saya pun juga begitu, walaupun saya sudah senang bahasa Inggris dari kecil. Sebentar, saya akan carikan. Oke, saya share dulu linknya ke grup WhatsApp ya, teman-teman. Oke, boleh dicek di WhatsApp. Barusan saya mengirimkan
link, teman-teman. Itu boleh diklik. Kemudian teman-teman play. No longer am I stopped from government regulation. Oke, atau kita buka di sini aja ya, teman-teman, biar bisa nonton bareng. Jadi ini saya stop share dulu. Kemudian saya akan bukakan lewat sini aja. Sebentar, saya bukakan dulu. Nah, ini adalah link favorit saya kalau saya nyari ngecek pronunciation ya, sama nyari expression dalam bahasa Inggris, apakah itu ada atau tidak. Nah, saya langsung lari ke sini, teman-teman. Walaupun juga tidak lengkap karena di sini juga hanya rekaman dari YouTube ya. Oke, sebentar. Saya akan share screen dulu ke teman-teman. Oke, tolong kasih tahu saya kalau layar teman-teman sudah berubah ke Youglish yang saya pengen share tadi, yang video. Sudah ya. Oke, mari kita dengar bareng-bareng, teman-teman. No longer am I stopped from government regulations, katanya gitu tadi. No longer am I stopped from government regulations from. Nah, di link ini teman-teman disebutkan kalau hasilnya ada 399. Kita cek next ya. That no longer am I going to be separated and segregated. Di situ juga ada ininya ya. That no skripnya. That no longer am I. Dia bilang seperti itu. Oke. That no longer am I going to be separated and segregated by race. And no longer am I what I once was. Gimana, brother? Apakah sudah dapat? Oke, sip. Ya, dapat ya. Jadi itu tadi adalah contoh. Jadi kalau teman-teman mau mengecek apakah bahasa Inggris itu ada atau tidak, itu bisa di link tersebut. Nanti saya share atau yang tadi barusan saya kirim di grup. Seperti itu. Memang bahasa Inggris ini bukan bahasa kita. Kadang yang kita belum pernah dengar, belum tentu nggak ada, teman-teman. Karena memang kita yang terbatas menggunakannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke penandaan versi nomor 4. Silakan, teman-teman. Bisa balik-balik yang kedua tadi, Pak. Sorry, gimana? Yang kedua tadi kalau misalnya contohnya itu dibalik gimana ya? Yang kedua mana ya, Miss? Yang tadi ada contohnya, contoh apa tuh tadi kalimatnya. Yang kalau bukan yang ini, yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang ini, Miss? Oh, iya. Oke. Jadi kalau dibalik, kan awalnya many exotic birds live in that forest. Subjeknya adalah many exotic birds, ya kan? Predikatnya adalah kata live, di situ verb 1. Nah, setelahnya ada keterangan tempat di situ, in that forest, seperti itu. Nah, kalau dibalik in that forest-nya pindah ke depan, nah many exotic birds-nya nggak mau ketemu, karena nggak ada komanya. Jadi subjek ini nggak mau ketemu sama keterangan tempat langsung, teman-teman. Jadi ada predikatnya, live, yang dia memisahkan. Jadi setelah in that forest ada predikat live, baru subjek many exotic birds, seperti itu. Maksudnya gitu bukan, Miss, pertanyaannya? Nah, kalau misalnya tadi yang dikasih koma gitu, misalnya yang mana ya tadi? Oke, kalau dikasih koma, di sini bisa juga. Kalau di sini juga bisa. Kalau there, jadi sebenarnya there sama keterangan tempat ini aturannya sama kok. Jadi kalau dikasih koma, ya in that forest, forest, koma, urut ya, jangan dibalik. Many gitu exotic birds, birds live. Jadinya seperti ini. In that forest, many exotic birds live. Oh iya, gini maksudnya iya. Oke, thank you. Oke, alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada nanti teman-teman boleh langsung unmute, kemudian ditanyakan pertanyaannya. Kita lanjut ke penanda keempat setelah negative adverb. Nah, yang keempat ini
komparatif. Caranya kita bilang lebih dari. Misalnya rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu, misalnya ya teman-teman. Nah itu bisa pakai more than atau than. Oke teman-teman. Nah contohnya adalah ini yang urut dulu teman-teman. Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah ini nggak ada inversi sama sekali, masih urut ya. Nah setelahnya then itu kalau mau diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Jadi then itu juga bisa jadi conjunction juga teman-teman. Jadinya Jupiter is much bigger than our planet is. Itu juga nggak apa-apa. Syaratnya predikatnya harus sama ya. Kalau sebelumnya pakai to be, setelahnya then juga harus pakai to be. Kalau sebelumnya pakai verb yang bukan to be, jadi setelahnya nggak boleh pakai to be. Seperti itu. Jadi tergantung kalimatnya. Oke. Nah, setelahnya then ini kalau mau dibalik subjek predikatnya juga nggak apa-apa. Dan nggak ada syarat apapun. Jadi langsung dibalik aja nggak apa-apa ya. Jadi ketiga kalimat ini boleh. Yang ketiga contohnya yang diinversi adalah Jupiter is much bigger than is. Itu adalah predikat, subjeknya adalah our planet. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi ketiga kalimat ini benar. Mungkin yang terakhir ini jarang kita dengar, but it's okay. Memang bahasa ini adalah bahasa formal, teman-teman. Nggak mungkin saya ngomong sama teman saya manggilnya Anda, right? Nah, kita bilangnya biasanya pakai kamu. Atau mungkin kalau Jakartaan ya teman-teman pakai lo, for example. Itu buat lebih dekat seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada bahasa seperti itu. Bahasa formal dan informal. Memang bahasa formal ini jarang sekali kita dengar, teman-teman. Karena orang Inggris juga pengen Inggris sama Amerika itu pengen mereka ketika ngomong terasa dekat atau akrab dengan lawan bicara mereka. Kalau mereka bicaranya pakai yang formal, malah ada jarak seperti itu. Oke. Makanya kita lebih sering mendengar yang nomor 1 itu, yang paling informal atau yang paling santai ya teman-teman. Nggak ada predikat setelahnya then. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk komparatif teman-teman, penandaian versi nomor 4? Kak boleh nanya? Boleh, silakan Miss. Itu kan Jupiter is much bigger than our planet, berarti artinya itu kan Jupiter lebih besar dibandingkan planet kita. Nah itu di situ kalau misalnya much-nya dihilangkan bisa nggak sih jadi Jupiter is bigger than our planet? Boleh Miss, nggak apa-apa. Jadi memang much di situ hanya mau bilang jauh lebih besar. Jadi atau sangat lebih besar gitu loh. Jadi much kalau mau dihilangkan nggak apa-apa. Jadi cuma bilang Jupiter itu lebih besar dibandingkan planet kita nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Alright. Itu keterangan ya teman-teman, much itu untuk caranya bilang jauh atau menekankan emphasis atau ya penekanan seperti itu. Kalau misalnya dari 3 itu kalau urut-urutan yang paling formal dari yang nggak formal sampai paling formal yang mana duluan? Oke, good question. Nah teman-teman, urutan formal informal. Jadi bahasa Inggris itu gini, yang saya cermati ya, tapi ini yang saya pelajari sendiri ketika saya mendengarkan. Nah, bahasa Inggris itu kalau dia sama kayak bahasa Indonesia, sama kayak bahasa Jawa minimal bahasa saya. Jadi semakin dia dipanjang-panjangin, itu menunjukkan dia sungkan atau yaitu formal. Kalau pendek itu berarti dia informal. Misal nih, saya mau minta tolong ke teman saya, bukakan pintu, open the window. Nah itu ke temen ya teman. Tapi kalau ke orang yang kalau di Indonesia misalkan ke profesor teman-teman nih, jangan bilang open the window. Itu terlalu kasar. Oke, jadi teman-teman bisa pakai would you mind opening the window atau could you please open the window. Jadi ada tambah-tambahan yang lebih panjang seperti itu. Nah sama contoh di papan tulis di layar ini teman-teman, yang paling pendek yang atas itu adalah yang paling informal atau paling santai. Yang bawah itu lebih formal lah ya, itu sudah masuk ke formal teman-teman, tapi ada yang lebih formal lagi yaitu yang paling bawah. Itu biasanya dibacakan ketika teman-teman baca berita atau ketika teman-teman menulis buku sains misalnya. Nah itu pakainya Jupiter is much bigger. Atau teman-teman kalau suka mendengarkan TEDx misalnya atau BBC yang untuk sains, entah history, entah art, nah itu nanti pasti sering banget mendengarkan yang perbandingan setelahnya then itu predikat dulu baru subjek.
Itu yang saya alami juga, teman-teman. Jadi yang paling formal adalah yang paling bawah, Miss. Seperti itu. Ya, oke, thank you, Kak. Oke. Dan mungkin untuk informasi di teman-teman, karena di TOEFL ini teman-teman tidak diminta untuk speaking ya. Jadi nggak diminta untuk ngomong, nggak diminta untuk nulis. Ya kita hanya memahami saja, comprehension saja. Tapi ketika teman-teman nanti ngambil tes IELTS, bahasa teman-teman formal dan informal itu nanti akan menentukan nilainya juga. Oke, kalau teman-teman ketika topiknya itu ngomongin tentang sesuatu yang scientific atau ilmiah, teman-teman pakai bahasa yang formal itu akan menambah band. Band itu istilahnya skor kalau di TOEFL. Seperti itu. Dibandingkan ketika teman-teman hanya pakai bahasa yang santai atau bahasa informal. Jadi saran saya sering-sering gunakan ini bahasa formal ya, teman-teman, terutama di writing. Kalau teman-teman mau IELTS, karena IELTS itu berguna sekali, terutama jika teman-teman mau daftar kuliah di luar negeri, terutama negara Eropa dan terutama negara-negara Eropa. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Maaf ya, agak melenceng. Mohon maaf. Iya, Miss, silakan. Itu yang kedua, Jupiter is much bigger than our planet is. Itu kenapa ya ada 2 is-nya? Saya tadi kurang dengar. Oke, jadi then itu bisa berperan sebagai conjunction juga, Miss. Seperti itu. Jadi kalau ada 2 subjek, 2 predikat, nggak apa-apa. Tapi kalau ada 1, nggak apa-apa. Sama kayak before. Before itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Oke, jadi saya bilang seperti ini. Misalnya saya tidur sepulang sekolah misalnya. Sorry, I take a nap after, berarti pakai after ya, bukan before, teman-teman. After I come back from school atau I return from school. Seperti ini. Ya. Nah, tapi saya juga bisa bilang I take a nap after school. Atau after returning from school juga boleh. Oke, tapi after school aja juga boleh. Nah, bisa dilihat di situ yang atas setelahnya after itu ada subjek lagi yaitu I, ada predikatnya return. Tapi yang bawah setelahnya after tidak ada subjek predikat. Jadi sama kayak after ini. Then itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, just take it that way. Seperti itu, teman-teman. Gimana, dapat, Miss? Atau masih bingung? Oke, thank you, Mister. Dapat ya. Nah, nggak enaknya bahasa Inggris itu, terutama yang di TOEFL, itu seperti itu. Kita sering sekali ditemukan sama kata yang dia kelas katanya lebih dari 1. Nggak apa-apa, teman-teman nanti akan bereksperimen sendiri. Misalnya ini dianggap verb misalnya. Di ABCD kalau kita masukkan mungkin nggak seperti itu. Kalau nggak mungkin, oh berarti ini bukan verb. Karena memang dalam bahasa Inggris satu kata itu kelas katanya bisa lebih dari 1. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Kalau nggak ada lanjut ya, teman-teman. Ke penanda inversi yang kelima, yaitu ada verb ing dan verb 3, atau sebutannya adalah participle kalau dalam grammar. Ya intinya ada verb ing atau verb 3, seperti itu aja. Kalau ada verb ing atau verb 3, dia agak panjang ya, teman-teman. Kemudian dia pindah sebelumnya subjek, tanpa ada koma. Memang nggak boleh dikasih koma juga. Jadi ada verb ing atau verb 3 panjang sebelum subjek, itu jadi penanda inversi. Predikat akan jatuh sebelumnya subjek juga. Jadi ikut pindah juga. Contoh kalimatnya seperti ini. Ini yang urut dulu ya. Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Nah, kemudian kalau lying sampai China di situ saya pindah sebelum Himalaya, nanti is-nya juga ngikut. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Nah, itu subjeknya adalah Himalaya ya, teman-teman. Predikatnya adalah is. Seperti itu. Kemudian verb 3 juga sama. Contohnya adalah Himalaya is located between Nepal and China. Nah, nanti kalau located sampai China itu saya pindah sebelum subjek Himalaya, is-nya juga ikut pindah, teman-teman. Located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu.
Artinya sama ya, bedanya yang bawah formal, yang atas informal seperti itu atau non formal. Informal ya, bukan non formal. Kalau non formal itu pendidikan. Silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke penanda terakhir. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke penanda terakhir yaitu ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang paling walaupun jarang keluar ya, tapi ini paling menantang. Jadi kalimat conditional atau kalimat pengandaian yang ada if-nya itu, dia if-nya boleh dihapus ternyata, teman-teman. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, itu harus digantikan dengan auxiliary. Oke, nah conditional sentence itu sayangnya ada 3 tipe atau 3 jenis. Jadi pengandaian itu ada 3. Yang pertama adalah pengandaian yang masih bisa terjadi. Contoh, jika nanti sore tidak hujan atau seandainya nanti sore tidak hujan, aku akan ke rumahmu. Nah, itu masih bisa terjadi, bisa juga tidak. Karena nanti sore, di masa depan, kalau hujan, ya nggak jadi. Kalau nggak hujan, jadi. Seperti itu. Nah, untuk tipe kedua, itu pengandaian tipe kedua adalah pengandaian yang untuk berkhayal atau berlawanan dengan fakta. Contoh nih, kita manusia ya, teman-teman, tidak bisa jadi lebah. Nah, contohnya saya bilang, seandainya saya adalah lebah, kamu adalah bunganya. Nah, atau di lagu yang zaman dulu itu ada, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah, kenyataannya bulan nggak bisa ngomong. Itulah yang dimaksud dengan conditional tipe kedua, teman-teman. Jadi caranya berkhayal, biasanya dipakai untuk gombal memang ya. Kemudian tipe ketiga atau conditional sentence yang tipe terakhir, yaitu penyesalan. Jadi pengandaian yang berlawanan dengan masa lalu. Contoh, seandainya kemarin saya datang ke pernikahanmu, pasti saya dapat iPhone seperti yang lain. Seperti itu. Nah, kenyataannya berarti dari kalimat tadi bisa disimpulkan kalau saya nggak datang ke pernikahanmu, sehingga saya nggak dapat iPhone seperti yang lain. Seperti itu. Nah, itu 3 jenis conditional. Tapi teman-teman bisa nanti daripada pusing-pusing, itu bisa dilihat dari penandanya. Ya, tipe 1 itu penandanya adalah jika teman-teman menemukan ada will verb 1, ya. Jadi kalau ada will verb 1 itu berarti tipe 1. Kalau if-nya dihapus, if-nya diganti jadi should. Saya ulangi lagi, kalau if dihapus, if-nya diganti jadi should, teman-teman. Oke, contohnya adalah I will visit you if the pandemic is over. Saya akan mengunjungimu nanti ya, karena will masih bisa terjadi. Saya akan mengunjungimu nanti seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, kalau if-nya saya mau hapus nggak apa-apa, teman-teman. Tapi syaratnya nanti harus diganti jadi should. Jadi harusnya I will visit you should the pandemic be over. Artinya sama, bedanya yang bawah lebih formal. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi di situ ada auxiliary should, subjeknya the pandemic, kata kerjanya adalah be. Seperti itu. Nah, bolehkah kalau if dipindah ke depan itu diganti juga pakai should? Boleh, teman-teman. Nah, kemarin kan saya bilang tuh sama teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat jangan dipilih, sudah pasti salah. Nah, pengecualiannya adalah di sini, teman-teman. Kecuali jika auxiliary atau predikat yang muncul itu adalah kata should. Jadi misalkan ini nih, I will visit you the pandemic is over ini kalau saya pindah ke depan kan jadinya nanti gini. If the pandemic is over, I will visit you. Nah, contohnya seperti ini kalau if-nya dipindah ke depan, artinya sama, teman-teman. Oke. Nah, ada if di situ. Kalau if kita hapus boleh, syaratnya nanti harus kita rubah jadi should. Nah, jadinya should the pandemic be over, harus ada kata kerjanya ya, be over, I will visit you. Seperti itu, teman-teman. Oke, intinya kalau ada will verb 1, if-nya dihapus diganti jadi should. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk penanda conditional sentence tipe 1 ini. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, biasanya nanti yang hilang itu yang ini. Kalau di soal itu biasanya yang hilang yang ini. Jadi ini nanti berupa titik-titik. Seperti ini. Nah, nanti di pilihan ganda biasanya diawali dengan should. Karena pakai will visit. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke penanda
inversi dari conditional sentence tipe kedua. Nah, untuk tipe kedua ini penandanya adalah would verb 1. Kalau tadi will verb 1, kalau ini would verb 1, teman-teman. Nah, kalau would verb 1, nanti kalau if-nya dihapus diganti jadi were. Ya, tetap diganti jadi auxiliary were. Contoh kalimatnya adalah I would visit you if the pandemic were over. Dan pasti predikat to be-nya atau setelah if itu kalau yang pakai to be-nya pasti pakai were nanti di soal TOEFL ya, teman-teman. Apapun subjeknya, walaupun tunggal. Oke. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, were-nya pindah gantikan if. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika setelahnya if nggak ada to be? Kalau nggak ada nggak ada linking verb atau nggak ada is am are was were. Kalau nggak ada were, adanya verb 2 biasanya seperti itu, teman-teman. Ya sudah, verb 2-nya kita ganti jadi to verb 1, if-nya tetap diganti jadi were. Karena untuk tipe kedua ini hanya bisa diganti pakai were if-nya. Jadi contohnya I would visit you if the pandemic did not persist. Oke, nah nanti kalau di inversi jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kalau tipe kedua ada would verb 1, if-nya dihapus diganti jadi were. Oke, lanjut lagi ke conditional sentence terakhir, yaitu pasan real atau tipe ketiga, penandanya agak panjang ya, teman-teman. Jadi auxiliary-nya ada 2, yaitu would have. Jadi ada would have verb 3. Nanti kalau if dihapus, if-nya diganti jadi had. Oke, contoh kalimatnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Nah, nanti kalau if dihapus, had-nya pindah saja gantikan if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Jadi lebih pendek ya, teman-teman, tapi dia lebih formal. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan sama, saya pasti sudah mengunjungimu kemarin. Seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, berarti dia nggak ngunjungi ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ke-6 penanda inversi di soal structure TOEFL. Memang nomor 6 ini paling sulit, teman-teman, tapi tenang aja, selama ini saya belum pernah nemukan yang dari soal ITS asli ya. Tapi kalau di tes-tes yang prediction punyanya kursusan-kursusan itu, yang saya juga sering ikut seperti itu, teman-teman. Nah, ini sering keluar seperti itu. Yang nomor 6. Tapi ketika teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli ITS, yang sertifikatnya diakui seluruh dunia dan akhirat, teman-teman. Sorry, just kidding. Nah, itu nomor 6 ini sering dimunculkan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum ke contoh soal? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik kita butuh predikat, ya. Kemudian kita cari subjek, yaitu keterangan. Keterangan juga, nah nggak ada subjek. Artinya di titik-titik kita butuh subjek predikat. Nah, hati-hati teman-teman, jangan langsung mencari subjek predikatnya. Oke, kenapa? Karena di sini titik-titiknya di belakang. Sedangkan umumnya subjek predikat kan tempatnya di depan, teman-teman. Nah, ini titik-titiknya di belakang. Dan sebelumnya nggak ada koma. Kita cek dulu ini kelas kata apa. Atau fungsi di kalimat itu apa. Ternyata kalau diartikan di lantai kedua dari tempat parkir. Nah, ini berarti keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, dia jatuh sebelum subjek, nggak ada komanya. Dia adalah penanda inversi nomor 2. Artinya jangan cari subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu, baru subjek. Yang alfa, ada predikat is tapi tidak ada subjeknya. Karena empty itu kata sifat. Artinya kosong. Oke, alfa nggak bisa, nanti kalimatnya nggak punya subjek. Bravo juga sama, ada predikat nggak ada subjek. Bravo nggak bisa. Nah, yang Charlie ini urut ya, subjek dulu baru predikat. Kebanyakan terjebak di sini. Pasti 80% kalau yang nggak kenal sama inversi menjawab Charlie, teman-teman. Oke, karena nyarinya subjek predikat. Sedangkan kalau kita masukkan Charlie, kita kehilangan koma. Oke, kita butuh koma kalau mau urut subjek predikat. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Itu ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, di lantai kedua di tempat parkir ada gitu ya beberapa ruangan-ruangan kosong. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari contoh pertama, teman-teman.
Nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut ke contoh kedua. Nah, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata stopped. Nah, stopped itu bisa saja dia verb 2 atau verb 3. Ya, teman-teman, kita tahan dulu aja kita karena belum melihat jawaban. Kita cek dulu sebelumnya stop apakah ada subjek. Nah, ternyata di depan itu ada kata only in dan belum ada subjek sama sekali. Oke, nah only in ini pokoknya ada kalau ada only terus diikuti sama keterangan ya, teman-teman. Terus tempatnya di paling depan tanpa ada koma. Nah, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi harus ada auxiliary dulu, baru subjek, baru nanti verbnya ini. Oke. Atau kalau auxiliary-nya lebih dari satu, ya, yang bisa pindah cuma satu auxiliary, teman-teman, yaitu auxiliary pertama. Jadi yang boleh pindah sebelum subjek itu cuma satu auxiliary. Oke, jadi auxiliary, subjek, kalau ada auxiliary lagi ya auxiliary baru verb yaitu stop di situ. Oke, kita cek ABCD yang dia adalah inversi. Yang alpha ada auxiliary will. Nah, tapi ada auxiliary lagi yaitu be ya, teman-teman. Ini nggak bisa. Inversi itu yang bisa dipindah sebelum subjek itu hanya satu kata dari predikat. Nggak boleh dua seperti ini. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo di situ ada subject the printing process, ada predikat will be, nggak bisa ya. Kenapa? Karena ini urut. Nanti kita butuh koma. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, kita nggak butuh conjunction. Kalau subjek predikatnya cuma satu, Charlie nggak bisa. Yang Delta jawabannya di situ ada auxiliary will, subjeknya the printing process, diikuti auxiliary lagi yaitu be, kemudian verbnya nanti di setelah titik-titik itu ada kata stopped. Oke, berarti jawabannya Delta ya. Nanti kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya lah, mesin cetak itu akan dihentikan. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari contoh soal kedua mungkin ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, Kak, iya silakan berarti. ya untuk yang D ini ya. Jadi pada dasarnya inversi ini untuk membentuk satu kalimat yang terdiri dari SPO gitu ya, Kak. Maksudnya pengertian inversi gitu ya? Pertanyaannya Maksudnya baik inversi atau baik jenis pertanyaan lain untuk membuat satu kalimat itu harus SPO gitu ya. Oke. Subjek, predikat, objek gitu ya, Kak. Kalau inversi bukan lagi SPO, brother. Jadi memang kalimat itu harus ada subjek dan predikat, ya teman-teman. Dan di bab 1 dan 2 kita belajar mengenai urutannya harus subjek dulu baru predikat. Nah, tapi ada kasus-kasus tertentu atau bentuk kalimatnya jadi unik ketika ada 6 penanda inversi yang sudah kita bahas hari ini tadi. Ya, yaitu yang pertama ada there, yang kedua ada keterangan tempat yang dia pindah ke depan tanpa ada koma. Oke, kemudian yang ketiga itu ada, sorry teman-teman, yang ketiga itu ada negative adverb atau negative expressions yang tadi saya minta untuk difoto itu, karena itu sering sekali keluar kalau di TOEFL yang ITS ya teman-teman, yang asli yang bikin ITS. Jadi negative adverb atau negative expression. Kemudian yang keempat ada komparatif tadi. Caranya bilang lebih dari ya, more than tadi. Jadi setelah more than diinversi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian yang kelima itu ada di verb ing atau verb 3 tadi yang dia pindah sebelum subjek. Biasanya verb ing verb 3-nya panjang ya, nanti jadi penanda inversi. Kemudian yang keenam adalah di kalimat pengandaian atau conditional sentence ketika conjunction if-nya kita hapus. Nanti diganti jadi auxiliary tadi. Oke, kalau tipe 1 penandanya will verb 1 jadinya should, if-nya diganti jadi should. Tipe kedua penandanya adalah would verb 1 tadi diganti jadi were if-nya. Penanda ketiga itu diganti jadi had. Penandanya ada would have verb 3. Seperti itu. Nah, kalau ada ini bukan lagi SP yang kita cari, tapi sebelumnya S itu harus ada bagian dari P, bagian dari predikat. Jadi jadi PS seperti itu. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Hari ini kita belajar inversi bentuk kalimat yang unik seperti itu. Maksudnya seperti ini bukan, brother? Pertanyaannya. Oke, ya. Kena. Oke.
Oke, berarti itu tadi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Halo, Sir. Iya, Mas, silakan. Tanya, kalau misalnya setelah situation itu ada koma, berarti jawabannya yang B bisa ya? Nah, kalau misalkan ada komanya, nanti urut subjek dulu baru predikat. Jawabannya berarti yang Bravo. Betul, Mas. Oke, thank you. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, tapi contoh terakhir ini agak beda ya. Nah, inversi ini musuhnya adalah conjunction, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi, teman-teman jangan tertipu dengan conjunction. Maksudnya gini, kalau inversi tadi kan ada 6 penanda, dan kita harus cari predikat dulu baru subjek. Tapi, kalau teman-teman menemukan ada conjunction sebelum titik-titik, ya contohnya di situ ada why, nah ini nggak boleh dibalik. CSP itu urutan yang sudah fix ya teman-teman. CSP, conjunction subject predikat itu sudah fix. Jadi kalau menemukan conjunction, cari subjek baru predikat, nggak boleh diinversi. Kecuali conjunction nor, hanya conjunction nor saja. Kalau dia menghubungkan subjek predikat, setelahnya predikat dulu baru subjek. Oke, tapi selain nor itu harus urut teman-teman. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat atau yang sudah kita pelajari hari kedua. Ya, seperti itu. Nah, berarti jawaban di sini yang mana? Charlie. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal seperti biasa. Waktunya 30 detik, jangan takut salah, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim dulu di chat. Salah nggak apa-apa. Kita belajar, teman-teman ya. Baik, ada 9 jawaban. Ada Alpha, Charlie. Oke. Dan antara Alpha atau Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di setelah titik-titik itu ada was. Nah, seharusnya kan di sebelumnya di sebelumnya was itu kan tempatnya subjek tuh. Nah, teman-teman cari dulu ABCD yang subjek yang mana. Oke. Yang alpha, not until 1866. Ada preposisi diikuti kata benda fix itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada until, keterangan juga ya. Berarti preposisi diikuti kata benda keterangan. Setelah koma, itu ada kata just, dia kata sifat. Ataupun juga kata keterangan. Jadi just itu ada 2 kelas kata. Jadi bisa keterangan, bisa kata sifat. Nah, tapi keterangan sama kata sifat nggak bisa jadi subjek. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie ada preposisi kata benda, keterangan ya, teman-teman. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Yang delta ada keterangan waktu, koma. Setelah itu ada not until. Not until, until-nya itu preposisi atau conjunction. Nggak bisa jadi subjek. Nah, berarti A, B, C, D nggak ada subjek. Tidak mungkin kalimat tidak punya subjek. Ya, teman-teman. Nah, berarti subjeknya ini bukan di pilihan ganda, tapi di soal. Dia di setelahnya predikat. Yaitu, jadi itu tadi ya, kalau kita cek ABCD semuanya preposition atau penanda kalau setelahnya itu keterangan, dan keterangan tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Sedangkan kalimat selalu butuh subjek, artinya subjeknya itu di setelah predikat, yaitu the first fully successful transatlantic cable. Kata bendanya di cable-nya. Artinya ya kabel itu ya, teman-teman. Nah, was tadi hanya auxiliary, verb-nya adalah late di situ ya.
Nah, berarti ini inversi. Artinya di titik-titik di situ kita ditanyai mengenai penanda inversi. Ya sudah, kita cek ABCD yang penanda inversi. Nah, teman-teman kalau ada yang membuka foto yang tadi saya minta untuk difoto ya, di sini ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Jadi kalau ada not, until diikuti kata benda setelahnya, contohnya di situ kata bendanya adalah nama tahun ya, 1866. Nah, berarti inilah penanda inversinya. Jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866, kabel transatlantik pertama kali berhasil diletakkan. Maksudnya diletakkan di laut ya, kabel transatlantik itu yang menghubungkan internet seluruh dunia itu, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan dari contoh soal, dari soal pertama, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute saja, langsung tanyakan. Sebentar, sepertinya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Dicoba dulu, silakan, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Charlie. Oke, saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ada juga Alpha. Baik, kita cek bersama teman-teman. Antara Charlie atau Alpha ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat has, subjeknya magnesium. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek ya teman-teman, yaitu which. Nah, kenapa kok which ini bisa jadi conjunction sekaligus subjek? Nah, nanti kita bahas hari ke-10. Nah, atau kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar conjunction, ada conjunction selain fanbus yang saya tebelin, saya hitemin, beda sendiri dari yang lain, yaitu which, who, sama that, yang artinya yang. Nah, bedanya salah satunya adalah di sini. Jadi, which, who, that yang artinya yang, itu bisa merangkap posisi sekaligus, teman-teman. Jadi, dia bisa jadi conjunction sekaligus menjadi subjek. Oke. Nah, predikatnya setelahnya which itu ada kata means. Itu adalah predikatnya. Kemudian setelah means ada conjunction that. Nah, setelahnya conjunction that tidak ada subjek predikat. Ya sudah, tadi kan saya bilang teman-teman. Conjunction itu penanda setelahnya nggak boleh diinversi. Jadi harus urut. Subjek dulu baru predikat. Cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha itu ada subjek it, predikatnya adalah is weight. Jadi alpha kemungkinan bisa kita tahan dulu. Yang bravo itu ada predikat weighing it. Kok predikat subjek ya, dia gerund teman-teman. Bravo nggak bisa karena nggak ada predikatnya maksud saya. Bravo salah. Kalau yang Charlie ada its weight, itu kata sifat kepemilikan ya teman-teman. Kemudian weight itu kata bendanya. Nah, kalau yang Charlie ini berarti ada subjek, tidak ada predikat. Charlie nggak bisa, teman-teman. Yang delta ada subjek it, predikatnya adalah weighs. Kemungkinan bisa subjek predikat. Nah, untuk kata w ya, w itu kalau ada t-nya artinya berat atau bobot atau beban. Yang mana dia adalah kata benda. Tapi kalau yang nggak ada t-nya, yang w aja, itu artinya dia adalah kelas katanya kata kerja, teman-teman. Artinya adalah memiliki berat atau berbobot. Oke, yang mana kata kerja memiliki berat atau berbobot itu tidak perlu objek atau tidak butuh objek. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan, teman-teman, alias selalu aktif. Artinya yang alfa itu bentuknya sudah salah secara bentuk, ya, karena W itu nggak bisa dipasifkan, sedangkan di sini W-nya itu adalah pasif. Berarti alfa nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau diartikan, magnesium memiliki massa jenis 1,74 yang berarti bahwa dia memiliki berat 1,74 kali sebanyak volume air yang sama.
Seperti itu. Jadi misalnya 1 gelas magnesium dengan 1 gelas air itu perbandingannya 1,74. Jadi lebih berat magnesium, maksudnya seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Dicoba dulu, jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada 13 jawaban ya. Jawaban delta, alpha. Oke, ada juga Charlie, baik alpha, Charlie atau delta. Mari kita cek, gak apa-apa kita belajar ya, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada auxiliary did, itu auxiliary ya. Subjeknya adalah Cornell University, predikat atau verb-nya dari predikat adalah begin. Nah ini inversi. Nah di sebelumnya auxiliary did itu ada tahun yaitu 1895. Nah berarti ini kita disuruh mencari penanda inversi, teman-teman, karena sudah diinversi itu soalnya. Oke. Nah, keterangan waktu itu tidak bisa jadi penanda inversi kecuali dia negatif. Jadi kita cari ABCD penanda keterangan waktu yang negatif. Oke. Nah, ABCD masih ingat ya yang tadi saya minta untuk difoto tadi, yang ada adalah yang alfa. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo memang since itu artinya sejak, dia preposisi, ya, tapi not since itu nggak ada, teman-teman. Kalau kita bilang ke orang nih, saya sudah bekerja di sini tidak sejak tahun kemarin. Nah, nggak ada orang ngasih tahu informasi tapi ambigu itu nggak ada. Jadi harus langsung, terutama bahasa Inggris ya, orangnya straightforward dibandingkan bahasa kita, teman-teman. Jadi not since itu artinya bukan tidak sejak tapi tidak karena atau bukan karena. Nah, tapi kalau since yang artinya karena itu adalah conjunction, bukan preposisi. Sedangkan di soal subjek predikatnya cuma 1. Berarti kita nggak butuh conjunction. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama delta, teman-teman, until sama in nanti keterangan waktunya positif, sedangkan keterangan waktu itu bukan penanda inversi. Yang jadi penanda inversi adalah keterangan tempat. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha. Itu penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Jadi, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan tidak sampai tahun 1895 atau sebelum tahun 1895, Cornell University mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada alpha, ada Charlie, ada delta, ada bravo. Oke, sudah lengkap ya ABCD, teman-teman. Kita cek bersama. Cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik kita hutang predikat ya. Cari subjeknya. Sebelum titik-titik nggak ada kata benda, adanya keterangan semua itu, teman-teman. In the eastern part of New Jersey itu keterangan tempat. Dan di sini kita butuh subjek predikat karena sebelum titik-titik nggak ada komanya. Nah, artinya di sini harus diinversi. Cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke. Yang alpha, di situ ada predikat yaitu lies. Subjeknya adalah the city of Elizabeth. Kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Yang bravo ada subjek the city of Elizabeth. Predikatnya adalah lies, tapi nggak ada koma di soal. Di jawaban bravo juga tidak diawali dengan koma. Bravo nggak bisa.
Yang Charlie di situ tidak ada subjeknya karena around the city of Elizabeth artinya di sekitar kota Elizabeth itu keterangan tempat juga. Oke, nah nggak bisa kalimat nggak ada subjeknya, nggak bisa, berarti Charlie bukan. Yang delta di situ ada there. Nah, kalau sudah ada keterangan tempat, nggak perlu dimasukkan lagi there ya teman-teman. Jadi pilih salah satu aja. Kalau pakai there ya jangan pakai keterangan tempat. Kalau pakai keterangan tempat jangan pakai there. Jadi delta ini double, keterangan tempatnya ada dua. Ada there sama in the eastern part of New Jersey. Berarti delta nggak bisa, jawabannya berarti yang alpha tadi teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey terdapat kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba lagi ya teman-teman. Itu ya, ada penanda inversi. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban, silahkan dikirim jawabannya dulu di chat. Jangan takut salah, teman-teman, kita belajar. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie ya. Kita cek bersama antara Bravo atau Charlie. Tarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, itu ada but. Itu fanboys ya. Fanboys di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Karena setelahnya but, itu ada subjek it, predikatnya adalah is also used. Oke. Nah, tapi sebelum subjek predikat yang pertama atau sebelum titik-titik itu ada not only. Dia adalah penanda inversi. Jadi jangan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Not only itu penanda inversi nomor 3, negative adverb ya, yang saya minta untuk difoto tadi, teman-teman. Oke. Nah, berarti cari yang predikat dulu baru subjek, yang alpha itu bukan predikat, alpha nggak bisa. Bravo ada subjek predikat. Nah, nggak bisa kalau not only-nya di sebelum subjek, nggak bisa subjek predikat ya. Berarti Bravo nggak bisa, teman-teman. Yang Charlie nggak ada predikatnya, Charlie nggak bisa. Yang delta lah jawabannya. Di situ ada auxiliary is, subjeknya seismology, verbnya adalah used. Nanti kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman atau dasar dari, ya kedalaman dari dasar laut, namun seismologi juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek sebelumnya titik-titik apakah sudah ada subjek. Nah, tidak ada subjek tapi ada penanda inversi ya teman-teman. Yaitu verb 3 yang panjang. Oke, dia adalah penanda inversi nomor 5, namanya participle. Jadi verb 3 terus ada tambah-tambahan seperti ini. Nah, berarti subjeknya itu bukan di sebelumnya titik-titik, tapi di setelahnya titik-titik karena ini inversi. Oke, itu ada kata benda an adrenal gland. Artinya di sini kita hanya butuh predikat saja. Tapi jangan buru-buru dulu, teman-teman. Karena di sebelum titik-titik di situ ada preposisi of. Preposisi itu harus ada kata benda setelahnya. Sedangkan setelah of nggak ada kata benda. Jadi kita carikan kata benda dulu supaya penanda inversinya lengkap. Kemudian kita ikuti predikat. Oke, jadi kata benda sama predikat, tapi kata bendanya bukan subjek ya.
Yang alpha ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Alpha nggak bisa. Yang bravo di situ ada kata benda kidney punyanya of nanti ya, sama predikat is punyanya kalimat, subjeknya an adrenal gland. Berarti kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie kidney being, nah nanti kalimatnya nggak punya predikat teman-teman. Charlie nggak bisa. Delta juga sama, kalimatnya nanti tidak punya predikat, sedangkan kalimat itu wajib punya predikat. Fix berarti jawabannya yang bravo. Oke. Located at the upper end of each kidney is an adrenal gland, an integral part of the endocrine system. Kalau diartikan terletak di bagian ujung atas dari setiap ginjal terdapat atau ada sebuah kelenjar adrenal. Sebuah bagian integral dari sistem endokrin. Seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Lanjut lagi ke nomor 7 ya. Dicoba lagi teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, baik alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau kita tarik dari depan ke belakang itu ada predikat head serve. Subjeknya adalah Ronald Reagan. Kemudian tarik ke belakang lagi, nah ada conjunction before. Masih ingat setelah conjunction harus urut. CSP, conjunction, subjek, predikat. Nah, cari ABCD yang subjek dulu, baru predikat. Yang alpha subjeknya adalah he, predikatnya became. Nah, kemungkinan alpha bisa ya. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction lagi when, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat, bravo nggak bisa. Oke, nanti double conjunction, tidak ada. Nanti kita butuh 2 subjek, 2 predikat. Kalau yang Charlie ada predikat saja, nggak ada subjeknya, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta ini inversi, nggak boleh kalau ada conjunction selain nor ya. Di inversi itu nggak boleh. Kalau nor baru diinversi. Kalau selain nor nggak boleh diinversi, harus urut. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau diartikan Ronald Reagan pernah menjabat atau pernah menjabat seperti itu ya, 2 masa jabatan sebagai gubernur dari California sebelum dia menjadi presiden. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 8, teman-teman. Dicoba lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada conjunction when, ya teman-teman. Sudah fix, setelah conjunction harus urut. Oke, urut gimana? Subjek dulu, baru predikat. Tidak boleh dibalik atau diinversi. Oke, kecuali conjunction nor, ya. Tapi nor nggak mungkin di paling depan. Fanboys tidak mungkin di depan, teman-teman. Oke, berarti cari subjek kemudian predikat. Yang alpha predikat dulu, nggak bisa. Nggak ada subjeknya ya. Yang bravo di situ ada subjek yaitu added baking powder. Predikatnya adalah is. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada predikat, nggak ada subjeknya. Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek baking powder. Predikatnya adalah is added. Nah, ini bisa kemungkinan. Jadi antara bravo atau delta. Nah, ini ada 2 cara, teman-teman. Kalau masalahnya seperti ini ada 2 cara. Cara pertama, teman-teman cari petunjuk di soal. Di situ setelah titik-titik petunjuk teman-teman adalah kata fanboys and. And itu harus menghubungkan 2 yang sama. Karena titik-titiknya di sebelumnya, kita cek di setelahnya.
Setelahnya N itu ada verb 3 yaitu he did, teman-teman. Nah, berarti di dalam predikat di sini nanti kita juga butuh verb 3. Nah, cari A, B, C, D yang di predikatnya ada verb 3-nya. Yang Bravo itu cuma is, nggak ada verb 3-nya, Bravo nggak bisa, nanti N-nya menghubungkan dua yang berbeda, teman-teman. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta setelah is ada edit. Nah, ini bisa yang Delta. Berarti jawabannya Delta. Nah, cara kedua, teman-teman artikan. Kalau misalkan kita masukkan yang Bravo, ketika bubuk pengembang yang ditambahkan adalah kepada donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Nah, nggak enak ya, teman-teman. Bandingkan dengan yang delta. Kalau yang delta, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida itu dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah delta. Good job. Lanjut lagi ke number 9 ya, teman-teman. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya. Oke, saya lihat semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada kata kerja grew, verb 2 ya. Subjeknya adalah the average level. Kemudian ditarik ke belakang. Nah, di sebelum titik-titik itu ada conjunction when. Nah, masih ingat setelah conjunction harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Cari ABCD yang urut, subjek predikat. Yang alfa inversi, tidak bisa diinversi, nanti jadi kalimat tanya, teman-teman. Oke, sedangkan kalimatnya berakhir dengan titik. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, itu ada subjek inflation, predikatnya adalah began. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek the beginning, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Charlie nggak bisa. Yang Delta itu ada inversi juga. Delta nggak bisa. Kita nggak butuh inversi kalau nemu conjunction. Jadi cari subjek predikat, fix jawabannya yang Bravo. Ya. Nanti kalau diartikan, tingkat rata-rata dari harga-harga di Amerika Serikat naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 hingga pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Seperti itu. Oke, terakhir ya teman-teman, nomor 10. Dicoba jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada kata kerja yaitu concluded. Subjeknya adalah investigations ya teman-teman. Nah berarti kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Kita nggak tahu di sini yang bisa dimasukkan yang apa ya. Sudah kita cek kalimat ya. Kita cek jawaban. Yang alpha ada conjunction that, ada subjek it. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada predikat, berarti alpha nggak bisa. Nanti kita kehilangan predikat. Yang Bravo ada predikat is, sebelumnya nggak ada subjek, sebelumnya nggak ada conjunction. Nah, is nanti jadi double predikatnya. Ada concluded, ada is. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction that, ada subjek it, ada predikat is. Kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta tiba-tiba ada predikat is, ada conjunction that, ini urutannya kebalik ya, teman-teman. Udah urutannya kebalik, nggak punya subjek, berarti Delta nggak bisa. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, di tahun 1796, investigasi mengenai sifat kimiawi dari berlian menyimpulkan bahwa
berlian itu adalah sejenis atau suatu bentuk dari karbon murni. Seperti itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, dari materi kita hari ini, yaitu inversi. Memang agak menantang ya, teman-teman. Tapi memang gini, nggak enaknya inversi ini cuma keluarnya satu. Jadi di setiap tes paling banyak 2, ya. Tapi umumnya cuma 1 keluarnya. Oke, tapi walaupun 1 ini banyak sekali yang tertipu, teman-teman. Jadi 6 penanda inversi tadi saran saya jangan dihafal. Ketika teman-teman latihan, sudah saya buatkan di Google Drive, silahkan lihat catatan teman-teman, catatan teman-teman tadi. Atau kalau teman-teman nggak sempat nyatat tadi, bisa buka PPT atau buka video rekaman, nggak apa-apa. Ya, karena mumpung lagi latihan, teman-teman bentuk insting atau pemahaman seperti itu. Ketika nanti tes beneran, biar nggak perlu dipikir lagi, udah hafal sendiri seperti itu. Tapi kalau teman-teman berusaha menghafal, trust me, you will have to work harder, and then the result will not be satisfactory. Seperti jadi hasilnya nggak akan memuaskan. Saran saya jangan menghafal tapi latihan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silahkan. Tanya Kak. Silahkan, brother. Silahkan. Ya, jadi setelah pertemuan keempat kan sampai inversion ya. Betul. Jadi Halo? Suaranya terputus, Mister? Halo? Mau Atau tanya, Mister. Iya, silakan, Miss. Yang tadi nomor 9. Oke, sebentar saya arahkan ke nomor. Untuk brother atau Mr. Design, nanti ya, atau ditulis aja di chat. Soalnya suaranya tiba-tiba hilang. Oke, Miss Yaya silahkan, Miss. Oh, nomor 8, Mister. Oh, sorry, nomor 8 ya. Nomor Iya, 8, gimana? ya. Di situ kan ada satu conjunction yang Betul. mana membutuhkan subjek sama verb. Betul, Ya. subjek sama predikat atau Nah, verb. di kalimat ini kan ada 2 koma, dan saya lihat di sini ada subjek juga, ada verb juga. Betul. Jadi emang ini bukan, enggak, salah. Maaf, Mister, saya tidak. Gimana, Miss? Kirain ini causing ini subjek, ternyata nggak bisa ya verb ing berdiri sendiri. Betul. Jadi verb ing ketika dia berdiri sendiri itu bisa jadi subjek ketika setelahnya ada predikat, teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman lihat setelah causing, the dove, ini nggak ada predikat sama sekali. Berarti itu bukan subjek. Karena verb ing itu kalau di dalam kalimat fungsinya ada 2. Ya, teman-teman. Jadi saya tulis saja, ini hanya nama ya, istilah dalam grammar. Ini nggak perlu teman-teman ingat. Jadi verb ing di dalam kalimat itu bisa saja dia participle yang tadi kita pelajari hari ini. Oke. Participle. Nah, participle itu apa? Participle itu verb ing yang dia menjadi verb asli, ya, atau dia juga bisa jadi adjective. Nah, verb ing juga bisa jadi gerund, teman-teman. Yang kemarin kita pelajari, yang bisa jadi subjek itu. Oke. Nah, bedanya apa? Kalau verb ing yang participle, dia bisa saja jadi verb, bisa jadi adjective atau kata sifat. Maaf, agak sulit ya teman-teman nulis pakai mouse. Nah, kalau gerund itu fix dia menjadi kata benda atau noun. Seperti itu. Nah, di sini bukan gerund karena nggak ada predikat setelahnya. Nggak ada, maksudnya bukan gerund sebagai subjek ya, karena nggak ada predikat setelahnya. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Yes, Mister. Thank you. Oke, you're welcome. And gimana, Mr. Design? Karena tadi saya tiba-tiba suaranya hilang. Mungkin gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau dari teman-teman yang lain dulu sambil menunggu teman kita? Atau boleh lewat WhatsApp ya, teman-teman. Karena sepertinya ada gangguan mic. Saya nggak tahu ya. Kayaknya di Brother Design. Karena tadi setelah Brother Design, Miss Yaya tanya, saya bisa mendengar. Seperti itu. Sepertinya di mic-nya Brother Design. Atau nanti boleh lewat
WhatsApp, nanti saya jelaskan lewat WhatsApp seperti itu. Oke, mungkin yang lain dulu sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak, oh iya silakan. Kalau cuma mau memastikan kalau not until itu berarti pasti predikat dulu baru subjek ya? Betul, kalau not until-nya tempatnya di paling depan atau di sebelum subjek. Seperti itu. Jadi kalau ada not until, teman-teman, karena dia adalah penanda inversi ya, tapi not until ini harus ada lanjutannya dulu. Jadi not until apa dulu? Oke, misalnya not until 1987, nah itu baru setelahnya ini nanti nggak boleh subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek kalau nggak ada komanya. Ya, seperti itu, Mas. Tapi kalau not until itu bisa jadi conjunction loh, teman-teman. Jadi kalau dia jadi conjunction, nanti jadinya not until diikuti subjek predikat dulu. Nah, baru setelah subjek predikatnya not until, nanti diikuti predikat subjek. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya, Miss? Karena until itu bisa preposisi. Diulang. Jadi gini, not until, teman-teman, itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Kalau not until ini dia preposisi, cukup diikuti kata benda setelahnya. Biasanya kata bendanya adalah kata benda waktu, misalnya tahun, misalnya kejadian sejarah, misalkan tidak sampai Perang Dunia Kedua atau sebelum Perang Dunia Kedua, itu not until, teman-teman. Nah, setelahnya nanti predikat dulu baru subjek. Tapi not until juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi misalnya not until you arrived yesterday. Sorry, you arrived yesterday. Jadi sebelum kamu datang kemarin. Nah, not until you arrived. Nah, setelahnya baru predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Jadi not until ini bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction. Nah, not until itu penanda inversi ketika tempatnya paling depan atau sebelum subjek predikat. Ya. Nah, tapi not until nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada sesuatu setelahnya dulu. Entah dia kata benda, kalau dia preposisi, entah dia subjek predikat, kalau dia conjunction. Seperti itu, Miss. Baru setelahnya nanti PS atau predikat subjek. Dapat nggak maksud saya, Miss? Iya, ngerti. Kalau Oke, yang dapat ya. Conjunction harus urut subjek plus Predikat dulu. predikat. Kecuali nor ya. Iya, betul. Kalau tadi kalau yang not until, kalau inversi berarti predikat dulu baru subjek ya? Iya, betul. Jadi kalau not until ini dia conjunction, kan until kan bisa jadi conjunction tuh, Miss. Setelahnya harus ada subjek dulu. Di situ contohnya you, kemudian predikat ya, urut arrived. Nah, baru setelah until subjek predikat, baru predikat dulu, baru subjek. Inversinya setelah dia lengkap. Not until-nya harus dilengkapi dulu. Oke, seperti itu, Miss. Baru predikat subjek. Yang bawah itu pakai koma ya, Kak ya? Nggak pakai koma, Miss. Justru kalau pakai koma, ya, justru kalau pakai koma nggak perlu inversi karena sudah benar urutannya. Oke, siap. Itu. Oke, Ya, dapat terima ya. kasih. Oke, that's good question, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, saya mohon nanti kalau teman-teman ada waktu, terutama besok weekend kan. Nah, teman-teman nanti isi dengan latihan yang saran saya latihan hari pertama dulu yang gampang dulu sampai teman-teman master atau apa ya, sampai adapt. Artinya sangat mahir dengan itu. Kemudian baru latihan kedua, kemudian latihan ketiga. Nah, latihan keempat ini yang tidak saya sarankan walaupun dia sulit, itu jarang sekali keluar. Sudah beberapa kali saya tes akhir-akhir ini yang ITS asli ya, teman-teman. Soal inversi ini tidak keluar. Seperti itu. Tapi siapa tahu ketika teman-teman nanti tes keluar, nah saran saya kalau ada waktu lebih itu dipelajari juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti kalau butuh apa-apa bisa aja beri saya bantu lewat WhatsApp. Okay, thank you so much for having me today, everyone. See you next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, guys. See you next time. All right. See you next time, everyone.